sesi ngobrol seputar seni. Oke, kali ini bersama Benny Setio Adi Nugroho. Siap. Oh, iya. Betul sekali. Aku rada pas-pasan nyebut jeneng wong iki. Soalnya kerep keliru aku. Kerap keliru. Keliru. Bagaimana kabar Mas Benny? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Oke, sekarang kesibukannya apa? Sibuk menyendiri. Ini sudah selesai sidang kemarin ya? Alhamdulillah sudah selesai kewajiban saya sebagai mahasiswa. Gari revisi terus ditumpuk terus wisuda wis. Alhamdulillah. Mas Benny ini seorang mahasiswa jurusan apa? Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Lulus berapa tahun, Mas? Iki rada apalnya. Oke. 7 tahun Mas. Alhamdulillah. Mas Benny ini juga tergabung dalam forum Dalang Wonogiri apa namanya? Paguyuban Dalang Muda Wonogiri. Paguyuban Dalang Muda Wonogiri. Disingkat Pandowo. Pandowo. Ya. Oke. Tapi sebenarnya Mas Benny itu bisa ndalang nggak? Nggih, yo iso-isonan Mas. Saya belajar ndalang kuwi sejak umur 12 tahun. Oh. Jadi kelas 5 SD lah Mas. Hmm. Di salah satu lembaga permasyarakatan. Salah kok lembaga permasyarakatan. Masyarakat ini loh. Penjara ya. Penjara loh. Di salah satu tempat kursus latihan pewayangan atau pedalangan yang namanya Sanggar Panji Wulung Wonogiri. Oh, Wonogiri juga. Wonogiri juga. Kurang lebih ya 1 kilo dari rumah Mas. Oh, dekat dengan Wonogiri ini kota ya? Oh iya no, Wonogiri. Wonogiri kota. Oke. Mas Benny ini seorang yang multi talent. Jadi multi basic kesenian. Tidak, hanya menyukai atau Loh, penikmat. Nek gitar kan fingeringnya ya lumayan loh. Walaupun golek-golek. Mas Benny agak dekat sih dia. Oh siap. Oke. Tapi jadi apa nabuh gamelan ya iso. Terus yang di kampus apa namanya? Di unit pengembangan kesenian daerah. Itu UKM-nya FKIP ya itu ya. FKIP UNS. FKIP. Dia juga aktif di BKKT. BKKT singkatannya apa tadi nih? Badan Koordinasi Kesenian Tradisi. Mboten sebenarnya tidak aktif, hanya penikmat juga. Oh, penikmat. Iya. Penikmat. Iki koncone priyo, koncone pokoknya sing caca UNS rata-rata ngerti. Oke. Kesibukan kesenian selain di Pandowo. Kesibukan kesenian selain di Pandowo nggih. Jadi dalang juga. Neng dalangi manten. Dalangi manten. Rada rekoso malah. Wayang-wayang ngene iki dalangi manten rada rekoso. Iya, Mas. Warang-arang. Gur bedane nek dalangi wayang kuwi kan madepe neng kelir. Heeh. Dadi iso pede. Iya, madepnya ke. Lah nek dalangi manten madepe neng para tamu. Waduh, ndredeg kae, Mas. Hanya berbedanya di situ. Aku ndalang yo ning madep para. Madep para Gapit. gapit. Oke. Para langsung. Ini kalau di WNS itu yang apa? Yang UPKD itu ada bermacam-macam kesenian ya. Yeah. Jadi nggak cuma karawitan, nggak cuma ketoprak juga kemarin. Iya, pernah menyinggung babakan ketoprak juga. Ketoprak terus kemarin itu baru saja buat semacam apa senengnya? Film Seperti film. Itu berapa episode itu? sekitar 7 apa 8 ya, kayak kurang tahu sih Mas. 7, 8. Itu dulu kan rencananya kan pentasnya di apa? Mana ini? TPS ini? Teater Arena. Teater Arena. Terus kok berubah tempat ini? Kahanan Mas. Ada kan gratis itu saat itu? Ya, sebenarnya info Gratis. terbaru Teater Arena itu sekarang dipakai ini gratis. Hanya membayar tentang sewa, mungkin jasa lampu, jasa yang lain-lain. Tapi memang kondisi entah kenapa pengurus lebih memilih untuk langsung terjun ke lapangan saja, shoot begitu.
Tapi ya enak secara cara tampilan juga enak kalau langsung ke lapangan, jadi bukan apa bukan set panggung yang dipakai. Omah yo omah tenan, dalan itu dalan tenan. Jadi realis ya, Mas. Jadi realis artinya arahnya ke situ. Tapi saya kira kok penak kuwi itu Mas aku. Pripun, Mas? Ya penak langsung ke lapangan, jadi Ya, bener-bener mungkin tahu. tapi mekanismenya yang sulit itu karena era sekarang lagi pandemi, jadi ya mungkin perizinannya memang sedikit lebih harus diperhatikan, terus ke masyarakatnya kita harus ngemong ibaratnya. Kita kulon nuwun, kita matur, itu baru prosesnya panjang kalau kita mau take shoot langsung ke lapangan. Saya kemarin bilang sama si siapa? Si sutradara Catur. Mau Catur. Mbok syutingnya ning anu wae ning omahe Catur, artinya kan perizinannya kan lebih gampang. Lagi pula kan tempatnya juga agak pelosok omahe Catur ki. Agak pelosok artinya lebih enak gitu loh. Nggih. Enggak terlalu butuh perizinan yang macam-macam juga. Itu ning sedane kan adalah tek ning itu di mana itu? Di mana Di Boyolali. Oh, Boyolali. Neng Ngandong Boyolali, Mas. Oh, di Ngando. Ini salah satu pengurus juga. Kemudian asisten sutradaranya rumahnya di sana. Oh, jadi yang ngurus ya yang asisten sutradaranya itu. Double lu. Double. Mas Ben ini di UPKD berarti sekarang masih masuk ke pengurusan atau? Oh, tidak. Sekarang lebih ke pemerhati saja. Yang ngomong adik-adik. Ngomong ibaratnya. Adik-adik. Lah, Berarti wis ngopo Mas harapan wis arti golek ya apa ya paling ya. Ini Sing sih- tak duweni tak share ngoten. isik karo Rudi barang itu. Terus Rudi cek manggon ning masih penghuni tetap manggon sekretariat UPKD Sekretariat UPKD. Apa yo ora 9 tahun. 9 tahun. Wah, edan. 9 tahun 10 bulan. Kayak wong Yang meteng ning kacake Kacake tahun. 01. Gini, tapi Mas Benny ini juga sempat beberapa kali berproses dengan saya. Proses dengan saya, tapi nek nonton gelagate artinya gampang mudengan jane. Gampang mudengan mong kok aku ora tau ngerti nek intens ya. Apa mergo ora tahu, artinya aku ora ngerti apa memang Benny sing ora tahu obah gitu loh. kurang dijawil jane kok. Maksudnya lho, kan ora kudu karo aku. Oh, mboten ya. Ora kudu karo aku. Tapi memang dulu bapak ibu basicnya juga kesenian. Sebenarnya mboten sih. Bapak itu mengajar sebagai dosen. Oh, dosen Nggih, mana? Uniba Oh, Surakarta. Terus ibu sebagai guru kepala sekolah SD. Nek ibaratnya sangu saka cilik iki ya ora enek untuk kesenian seperti itu sebenarnya tidak ada. Hanya saka mbahku adik simbah iki Ada. ya kebetulan dalang gitu. Oh, iya. Terus dilalah kok cedak omah enek sanggar akhirnya melu sejak kelas 5 SD itu hingga sampai sekarang malah keblonyok. Banyak. Enggak keblonyok sih, lebih memilih jalan untuk di bidang kebudayaan Jawa. Kenapa dulu nggak masuk ke SMKI atau ISI? Ya Kok milihnya ke pendidikan bahasa Jawa? memang gimana ya? Not atau lebih ke passion sih, Mas. Passion saya itu memang suka untuk sharing, untuk berbagi kepada teman-teman. Jadi kok sepertinya saya lebih cocok di bidang pendidikan. Terus yang tidak jauh dari kebudayaan Jawa apa dan kesenian Jawa apa lah. Di Universitas 11 Maret ada pendidikan bahasa Jawa, langsung tak pilih. Seperti itu. Nah, kalau pendidikan seni kan juga ada. Artinya lulusan SPD misalnya kayak UNY, Oh, iya, ada. UNES itu kan juga ngajarnya malah ngajar kesenian, nggak bahasa Jawa. Kenapa nggak milih di situ? Apa nggak mungkin nggak tahu? Nah, ya kudunya ngerti lah. Ngerti. maksudnya. Tapi memang entah kenapa langsung ibaratnya seperti jodoh mungkin ya. Jadi tan kena kiniro dadine Iya. langsung cocok, wah pendidikan bahasa Jawa, langsung mlebu bleng seperti itu. Iya. Tapi kemarin skripsinya apa? Tentang analisis kesantunan berbahasa dalam wayang Cilimen, wayangnya Pak Jelidong Suparman. Dan nanti direlevansikan sebagai materi ajar di SMA, Mas. Direlevasikan Sebagai materi ajar. Diajarkan jadi. Apa yang menarik ketika kok
nggo materi ajar. Ya sebenarnya dunia wayang itu memang misterius ya. Sampai sekarang pun belum ada sebuah teori pasti atau penemuan pasti terkait wayang itu tafsirnya berbeda-beda. Jadi memang berbeda-beda. Jadi tafsir setiap orang itu pasti berbeda-beda. Multi tafsir. Dan saya menganalisis wayang di sini sebagai peran unggah-ungguh yang diusung dalam wayang itu yang nanti bisa diterapkan di sekolah sebagai kepada anak didik itu seperti apa. Jadi itu yang saya ambil. Jadi yang disorot cuma yang itunya masalah unggah-ungguhnya ya. Apalagi yang saya usung itu terkait penggunaan bahasa. Pemilihan bahasa, kosakata, wong saiki nganggo bocah ki kromo inggil pun ya wis kecontalan seperti itu. Jadi saya ingin membangun bagaimana cara bahasa tersebut bisa diaplikasikan kepada siswa dan siswa itu nyaman dan belajarnya seperti itu. Ya, tapi komunikasi memang setiap tahun, setiap dekade itu mesti ada bahasa kosakata baru itu pasti ada. Dinamis. Cara orang berbicara, cara orang menyusun kalimat itu kan juga pastinya berbeda-beda. Menyesuaikan. Tapi kalau wayang sebenarnya memang ya dibuat orang pasti nah. Iya. Karena yang ditawarkan adalah bagaimana penonton itu bisa berimajinasi justru. Betul. Ketika di dalam wayang menampilkan kelir ki putih. Ya. Padahal di dalam pocapan, di dalam janturan itu iso nggambarke nang Astina ki Duryudana lenggah dampar. Nah. Dan lain-lain. Saisene-isene keraton iki, saisene si tinggi saisene diceritake kabeh ning kono. Imajinasinya yang jalan. Seperti itu. Jadi lebih ke verbal berarti. Ya, tapi gini, ada salah satu pendapat dari yaitu Bapak Eko Sunarsono yang merupakan Ketua Pepadi di Wonogiri. Itu ketika saya berdialog dengan beliau mengatakan bahwa sastra wayang dan sastra dalam pendidikan itu berbeda. Jadi ini menjadi titik garis bawah dalam arti kita ini selama ini mengacu bahwa wayang itu adalah pusatnya unggah-ungguhing wong Jawa. Jadi banyak sekali ibaratnya nek meh sinau unggah-ungguh yang dicontohkan adalah wayang. Padahal tidak selalu. Dialog dalam wayang itu merupakan sebuah acuan untuk belajar unggah-ungguh. Karena sastra wayang itu adalah sastra yang dinamis yang bagaimana dalam pengucapan, dalam penyampaian, dalam tafsirnya itu bisa diterima di masyarakat. Jadi bisa sebagai mediasi. Jadi sedangkan mediasi itu penggunaan bahasanya itu bisa diambil dari berbagai macam sumber. Enek sing nganggo basa Jawa sing ngoko tapi enek sing nganggo basa Jawa rada kasar tapi tetap enak didengarkan oleh penikmat wayang. Jadi seperti itu, menjadi garis bawah yang berbeda. Kalau diterapkan tidak serta-merta wayang itu bisa diterapkan sebagai acuan unggah-ungguh siswa. Tetapi harus disaring lagi, lebih filter lagi. Iya, jelas setiap dalang kan juga berbeda-beda. Kemampuan setiap dalang kan juga punya keunggulan masing-masing. Tidak selalu sastranya yang bagus. Lagi pula wayang sekarang kan fungsinya lebih ke entertain menghibur. Jadi apa sing disenengi penonton? Lebih ke situ. Alih fungsinya kan di situ. Ranahnya wis kok nggo pekerjaan kok. Pekerja seni. Yang dulu merupakan wayang itu sebagai tontonan dan tuntunan. Mungkin sekarang ya memang masih bisa sebagai tuntunan, tapi kita harus menggalinya lebih dalam lagi yang mana itu tuntunannya seperti apa. Harus difilter lagi. Kalau dulu wayang itu sakti raja. Istilahnya sakti raja. Jadi dia duwe pusaka. Wayang itu pusaka. Ada kan yang ketika setiap tinggalan jumenengan nenek iki Jogja apa Solo ya lali aku. Jogja gitu ya. Pripun? Jadi nonton Sultan itu meriksani wayang itu dari pagi dari judul srengenge nganti angslupe srengenge. Seko judul srengenge ngasih angslupe srengenge. Berarti esok tekan sore. Oh alah. Itu ada cerita seperti itu. Nek keliru mohon diklarifikasi. Jadi memang itu sinune bener-bener meriksani tenan. Jadi gambarane wong urip tenan itu lho.
yang Dan memang dulu saya mendapatkan informasi dari Bapak Jelideng Suparman, Ki Jelideng Suparman. ya. Beliau berstatement demikian. Jadi dulu dalang itu yang bisa diucapkan atau bisa disebut sebagai ki. Itu bukan ibaratnya orang yang bisa mendalang lantas bisa disebut ki. Ki dalang itu harus bisa sebagai tuntunan juga. Dia sebagai penuntun, dia sebagai contoh, sebagai mediasi antara pemerintah dari kerajaan kepada masyarakat, dan segala tingkah lakunya itu merupakan hal yang baik. Jadi wis apa sing dilakoni dalang jaman biyen ki apik ampuh kasarane. Dadi iso disebut ki. Iya. Tapi nek beliau yang harus bisa menjadi mediasi artinya kan kesenian sebagai apa jenenge? Sebagai portal penyampaian informasi, media sosialisasi pemerintah itu sejak dari dulu kan. Iya, benar. Sejak dari dulu. Ya memang karena nek sosialisasi ki jane sing luwih mengenai ya lewat jalur kesenian kok. Iya. Rata-rata kan gitu. Sekarang kan ada yang itu Kominfo punya ini apa? Program. Bukan yang forum komunikasi media tradisional itu, FK Metra itu loh. FK Metra kan juga jadi sosialisasi program pemerintah tapi lewat senian. Nah, tapi nasnya gini. tidak semua seniman yang sebenarnya fungsinya tadi untuk menyampaikan informasi itu paham maksud dari FK Metra itu. Oh, rata-rata gitu. Besok sosialisasi misalnya sosialisasi ini Pilkades damai misalnya. Sosialisasi Pilkades damai. Yang lakone Rio Penangsang. Lah kok ngendi? Ora nek sangkut paute. Akhirnya masuknya cuma kan ketoprak misalnya. Iya, ketoprak. Ya porsinya ning dagelan tok. Iya, mlebune ning dagelan. Itu kan banget, mainstream banget. Kuwi ora usah nganggo FK Metra, dalang-dalang wis ngono. Dalang-dalang ketoprak mbiyen wis ngono, mbok kowe nanggap ketoprak ora usah nganggo FK Metra. Memang salah satu problematika sih Mas nek akunnya, Bang. Kan sami. Nggih, problematika penyampaian media. Penyampaian informasi melalui media seni. Itu memang apa yang kita sajikan itu harus relevan dengan yang ingin disampaikan, yang ingin ditujukan. Harus ada korelasinya. Ada korelasinya. Bagaimana pemerintah ki nyawang masyarakatnya do ora akur, salah satu contohnya. Mungkin dalam sajian wayang bisa disajikan melalui Semar Bangun Kayangan. Itu kan ada relevansinya. Artinya mengandung cerita-cerita yang menampilkan gambaran mereka sebenarnya. Ya, sebenarnya harus bisa mewakili cerita yang mewakili mereka kan. Iya. Kalau dari cerita yang disajikan dan kondisi masyarakat saja sudah tidak relevan, tidak nyambung, ya gimana kalau mau menonton juga sudah ibaratnya misalnya kalau si dalang pun punya kemampuan untuk mengkorelasikan itu, artinya bisa paling ora dalang itu membuat cerita carangan yang berhubungan dengan kondisi masyarakat yang akan menonton atau yang menonton. Iya. Sepandai-pandainya dalang. Ini tayati mudeng ora iki. Akhirnya kan di dalam penyajiannya dalang harus mensederhanakan penyampaiannya. Iya. Supaya masyarakat mayoritas paham. Seperti itu kan? Iya, dalam sajian itu nanti harus mengalami sebuah sedikit merambat ke modernisasi juga. Modernisasi berarti unggah-ungguh udah ada di situ. Belum tentu, ada. Dalam arti begini, salah satu wayang Celimen lakon Semar Kelan Wadak yang kemarin saya analisis sebagai skripsi saya. Di situ Bapak Jelideng Suparman itu mengangkat sebuah cerita baru dalam konteks di situ Mahabharata. Bukan kok Semar Bangun Kayangan, bukan kok Semar ibaratnya bangun projo, bukan. Tapi Semar Kelangan Wadak itu adalah Semar yang kehilangan raga. Di mana sang pamong nurani itu telah menghilang dari muka bumi. Akhirnya para masyarakat ini bingung ibaratnya uripe ora nek sing ngait pitutur, ora nek sing mengendalikan, akhirnya do bubrah. Akhirnya sang Semar ini mencari raganya bagaimana dia kembali menjadi pamong nurani di
tanah Jawa atau di Ngamarta saat itu. Maka masyarakat kembali tertata. Berarti kan itu relevan dengan apa yang terjadi sekarang, dan juga dialog yang disampaikan dalam wayang itu pun lebih sederhana. Komunikatif kan? Komunikatif. Berarti unggah-ungguhnya bukan unggah-ungguh basa. Iya. Seperti yang jenengan tadi awal kan. Oh, unggah-ungguh basa yang dimaksud adalah bagaimana dia bertutur sebagai kaum bawah dengan kaum tua, kaum kelas atas. Iya. Seperti itu. Pasti kan ada batas, juga ada batasan-batasan tertentu. Iya. Yang berkaitan dengan konvensi wayang. Iya. Wayang konvensional. Nah, kira-kira masyarakat paham nggak sih dengan itu tadi? Belum tentu mungkin. Maka dari itu. Berarti kan ini yang harus bergerak yang mana ini? Yang harus dalangnya bergerak. yang harus mengubah tampilannya supaya masyarakat mau. Atau masyarakat yang harus belajar? Kalau kita untuk menitik beratkan kepada masyarakat itu tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena memang penikmat. harus dalangnya sendiri yang harus bergerak. Iya. Maka dari itu ini adalah sajian baru, sebuah tawaran sebenarnya buat masyarakat. Di dalam dunia yang dari awalnya itu konvensional seperti ini, munculnya tawaran seperti ini, masyarakatlah yang kembali mencerna malah. Iya. Jadi, Nek paham ora? paham no kudune no. Yakin paham itu. Belum tentu sih. Tergantung dari masyarakatnya, tafsir masyarakatnya. Ketika nggak ada yang mengajarkan kan mereka akan paham. Iya. Seperti itu. Iya. Apakah di dalam sajian wayang itu selalu dijelaskan bahwa karpe ini lho. Karpe Iya. pertunjukan ngomong ini lho. Kan nggak ada. Nggak ada. Itu hanya tafsir berarti. Ya tafsir. Di dalam wayang multi tafsir. Multi tafsir. Pasti multi tafsir karena yang digiring imajinasinya. Betul. Ya kan? Iya. Nah, masyarakat kira-kira paham nek digiring tekan kono ora? Tergantung dari kemampuan sang dalang juga sih. Nah, ya. Kemampuan sang dalang. Komunikasinya kan di situ komunikasi ya oke ya visual ya nek komunikasi wayang ya. Komunikasi visual gerak wayang. Dalam dalang memainkan wayang. Komunikasi musikalnya iringan. Ada gamelan di situ. Komunikasi verbalnya tutur dari si dalang itu. Ya. Berarti kan di dalam apa? Ini aku ngerembuknya kaitannya karo pendidikan bahasa Jawa lagi. Karo pendidikan bahasa Jawa. Dalang ketika pengen masyarakat yang mudeng ya kudu menyederhanakan itu kan. Yeah. Nah, setelah beberapa proses dan beberapa pembicaraan tentang itu, sebenarnya kan sudah dibicarakan dari lama itu. Bahwa komunikasi wayang itu kudu luweh luwes nek ketika pengen disenengi. Seperti yang dikatakan Pak Momo. Jridong Suparman. Bukan yang sebelumnya. Eko Sunarsono. Pak Eko Sunarsono. Kan lebih luas. Yeah. Bahwa sastra neng unggah-ungguh karo sastra neng kon wayang iki beda. Beda. Lah, nilai unggah-ungguh yang akan disampaikan lewat wayangnya unggah-ungguh yang mana? Unggah-ungguh meliputi dari bahasa dan juga unggah-ungguh dari nonverbal. Verbal dan nonverbal. Non-verbal berarti itu visual loh. Visual berarti gerak wayang loh. Gerak wayang juga bisa. Gerak wayang padahal ceritanya itu cerita-cerita apa? Bukan rakyat sentris tapi istana sentris. Tetapi masih bisa relevan. Contohnya begini. Ibaratnya kita kalau bertemu orang yang lebih tua atau lebih dihormati, sowan ki nyembah kasarannya. Itu pada zaman istana sentris, nyembah. Hal yang ingin disampaikan dalam nyembahku ini adalah kita menghormati. Kalau bisa direlevansikan dalam kehidupan sekarang, ibaratnya ya salaman, cium tangan, terus dungkluk seperti itu. Berarti kan harus dijelaskan. Ya bisa jadi tidak. Lah kan moro-moro saiki dong ngene kabeh karo bapak ibu. Aku, Bu, lajeng beda sekolah. Ngene itu tidak lucu teman. Maka dari itu harus ada apa ya? Ibaratnya penonton itu harus bisa mencerna sih sebenarnya. Nah iya, harus bisa mencerna. Berarti kan yang akan disampaikan sama nggak sama apa tadi unggah-ungguh. Secara apa tadi yang Pak Naran pertama? Kan tadi unggah-ungguh. Boso. Verbal dan non-verbal. Verbal dan non-verbal. Berarti harus bisa mencerna dong. Harus bisa mencerna. Berarti ketika masyarakat tidak bisa mencerna secara mentah ataupun secara proses pemikiran. Berarti kan ya mos prosing dilakoni dalang. Iya, bisa jadi. Kudune piye?
Ya itu kan tadi sebuah tawaran sih sebenarnya. Lah tawa. Yo oke. Masyarakat mau menerima atau tidak itu terkait masyarakatnya sendiri seperti itu. Aku sing tak hubungi perkara tadi yang untuk jenengan sebagai bahan apa mau? Materi ajar. Materi ajar. Oh, materi ajar. Berarti kan ketika itu malah masih aman. Ketika di sekolah kan ada guru yang menjelaskan. Oh iya. Maksudnya ngene. Tuh. Tapi ketika di luar bangku sekolah, apa mana saiki menek ngemulang mesti daring. Iya. Paham ora siswane? Kalau pahamnya siswa itu dari gurunya, jelas. Iya, maksudnya. Berarti kan mubeng wae. Oh, sak pinter-pintere siswa kan guru kudu luwih pinter. Nggih, kudu luwih pinter. Seperti itu. Kan gitu. Gitu. Oh, enggak apa-apa ki ngobrol, Pak. Iya, santai. Nanti kita bisa Mas. Iki menelisik lebih dalam. Soalnya kemarin yang tak pangan donate. Iya. Donat dari mana nih, Mas? Joko. Jenenge donate apa ki mau? Engko iki dari yang buat temennya Tiwi itu siapa Mbak Mega. Mega juga mahasiswa isi tadi. Kita emang ya manis. Kayak ngerayu mangirane nang kene lho. Enggak mau iso nonton. Kembali lagi masalah tadi ya, masalah wayang tadi ya. Soalnya gini, Mas. Yang terjadi kemarin saya juga ngobrol sama siapa saya lupa. Masalah wong nanggap wayang. Masalah wong nanggap wayang iki saiki mereka ora kotos berpikir bahwa mereka itu pengen nguri-uri itu enggak loh. Yeah. Rata-rata loh, saya bilang mayoritas loh ya. Rata-rata begitu. Nilai nguri-uri ini kan aneh. Siji loro bae. Apalagi di pemerintahan ini mesti mau nanjak ke. Kalau berbicara tentang ibaratnya sopo terkait sing nanggap ya, Mas. Memang keperluan penanggap ini beda-beda, jadi maksud pun yang ingin disampaikan juga berbeda. Enek sing niate nguri-uri, enek sing niate nyalek, nyalon. Iya. Itu kan mau tinggal keperluan mereka sendiri kan. Dan semakin lama mau tidak mau penanggap wayang itu semakin sedikit. Kalau dibiarkan terus demikian. Maka ini ada hubungannya juga terkait tentang organisasi yang saya ikuti di Wonogiri, Pandowo. Organisasi ini memiliki ibaratnya pesan atau mandat dari Bapak Eko Sunarsono yang merupakan Ketua Padi. Misi dari dalang-dalang muda ini itu lebih mengenalkan wayang kepada masyarakat. Masyarakat itu meliputi sing nom, sing tuwolan, bocah-bocah. Melalui apa? Nanti ada program kerja bahwa akan masuk ke sekolah. Karena siapapun nanti yang menanggap, ibaratnya nek daerah ngerti wayang lah biar nanggap. Yeah. Jadi kita harus membangun dulu dari ekosistemnya, dari dirinya, isunya dulu, isunya harus dibangun hingga nanti sedemikian rupa nanti akhirnya akan muncul di tuanya itu, oh iki generasi yang isih ngerti wayang. Yeah. Itu hubungannya sama yang nanggap wayang ya. Artinya mereka nanggap wayang juga memang karena suka, bukan karena cuma kepentingan pribadi. Kepentingan mengumpulkan massa. Terus engko sosialisasi mangke coblos nomor sementen nggih. Pangga Rudita. Garap nyalak. Makili keluargaku dhewe wean. Makili wong liya. Gitu, Pak. Jadi kan fungsi dari wayang itu kan bermacam-macam kan. Yeah. Ya termasuk media propaganda itu tadi yang untuk mengumpulkan massa akhirnya apa? Arep mengutarakan sesuatu untuk kepentingan dirinya sebenarnya. Iya. Yeah. Iya enggak? Terus akhirnya dalam proses sajiannya kan nilai unggah-ungguh juga menjadi bergeser beralih fungsi di situ. Maka menjadi relevan ngendikane Pak Eko Sunarsono sastra wayang dan sastra pendidikan itu berbeda. Iya, benar. Maka dari itu aku justru malah bener ke Pak Eko tadi. Bener ke lah ya. Bener ke. Iki aku ora mendebat ora. Aku bener ke malah itu ya beda karena wayang itu sekarang fungsinya lebih ke entertain. Iya. Bagi entertain. Makanya menurut kebutuhannya. Makanya harus disaring. Harus disaring lagi. Wong saiki nuwun sewu. Nuwun sewu dalang Mas Seno almarhum. Mas Seno almarhum kayak secara sastra yo
Oke. Secara ketika dinikmati secara langsung. Ini coba di play meneh. Playin meneh, mat ki satu persatu. Pripun? Menurut jenengan pripun? Ya kuwi dalang biyen ki ya ngono kuwi. Nah. Jadi sastra kuwi tidak selalu tertata rapi malahan. Tidak selalu tertata rapi. Kejaba dalang nganggo naskah, wis karek maca. Oke lho saiki dalang nom barang nganggo naskah. Adol naskah kuwi oke. Lho, dalang kuwi adol naskah. Terus fungsi dalang sebagai media tutur. Iya. Menjadi diperhitungkan lagi. Iya. Karena dari sang dalang pun kurang menguasai terkait bahasa. Kan. Itu unggah-ungguh. Maka nek ana dewa ki peparap, ratu ki jejuluk, ya ta? Iya, bener. Kan seperti itu. Terus nek putri ki sesilih, satria lanang kekasih. Nah, ngono ta nek dhewe-dhewe itu. Nah, itu kalau memang tidak dijelaskan ya orang mudeng bocah-bocah saiki. Pemene bocah-bocah lho. Ya kan? Bener lah. Betul sekali. Makanya oke sing anu ku. Wah, ratu kono wis silih. Ratune. Ratune ratu lanang. Terus apa corekane buta. Sesilih. Itu kan ada itu toh. Makanya memang harus dijelaskan lagi. Karena komunikasinya verbal. Nah, bagaimana caranya? Iki tetap bisa digondeli. Tetap berarti penggunaan bahasa sing artinya mungguh itu tetap bisa digondeli, tapi komunikasi verbalnya juga tercapai. Bisa tercapai. Yang harus dipikirkan itu. Orang mau sekedar mayang maca naskah. Lho tenan, nek wong mayang maca naskah ki wis siapapun. Mbah dalang kondang, mbah dalang aku ora tertarik aku. Saya pribadi loh ya. Yeah. Aku tidak akan mempengaruhi kalian untuk tidak tertarik. Neng saya pribadi aku ora tertarik. Wah, aku. Karena mungkin dalam pembahasan, karena kan kalau baca naskah itu hubungannya dengan pembawaan emosi. Iya. Dan juga tafsir dari dialog yang disampaikan pun membaca naskah dan langsung pun ya berbeda. Beda, secara emosi beda. Nek maca naskah, engko nek kok dramatic reading. Nanti itu dramatic reading, jadi maca naskah langsung dipentaskan itu. Kayak maca novel apa jenenge ngarane? Maca novel terus langsung ditonton itu apa namanya? Wih, itu dramatic reading tuh. Iya, dramatic reading. Entah mau kayak dramatic reading. Jadi ini ora penak. Secara emosional ya kurang. Terus ya gampangannya apa ya nek cara wong Jawa ki ora iso getih. Oh, getih. Ora iso getih. Kuwi nek macane urut sik rada-rada, ndelalah melompat macane. Iya. Kan? Pasti ada kendala itu. Pasti. Kan mulane naskah sing digawa munggah ning sing digawa munggah dalang ning panggung ngono kae mesti fone gede-gede cetake. Oh, totokan to delokno, bukune mesti gede-gede. Tempatku ada namanya Pak siapa saya lupa. Itu ora nggo naskah, Mas. Ora nggo naskah. Jaluk lakon apa ya wis nyang. Jadi dalam pelaksanaannya ketika sastranya ora tertata, itu maklum lumrah. Oh. Ning ketika saya nonton pas malam Jumat Kliwon di Pendopo Kabupaten itu yo penak ki Mas aku. Artinya walaupun itu apalan yo. Pasti apalannya dalam artian nek bagi binagi ngene. Nek tantang-tantangan ki ngene. Walaupun itu paketan artinya apa ya cara-carane bagongan blangkonan. Blangkonan, tapi penak dirungokke. Ora maca. Mbok rotokan to ora maca. Aku soalnya saka balik clear menghadap itu. Ndelok ora nek aling-alinge ngono. Meskipun sastranya tidak tertata rapi tetapi itu enak didengar. Itulah sastra wayang. Iya. Enek salah endah, salah gumun. Nah, itu beda meneh. Salah endah godhok wedang, ngono gitu. Apa nonton oke kok. Oke. Terus pengucapan sing beda perkara juwaja karo duwaja. Malah beda-beda itu. Tapi ketika rakyat paham kan? Iya. Oke, enggak masalah. Enggak Pak
dalem derekaken dateng. Kok dalem? Dalem ki kono, dalem. Dalem ki sing mau basake kuwi jenenge dalem. Kan ngono ta? Iya. Monggo Pak kula derekan ki karepe engko Pak tak terke lek ngono ta. Nggih. Karepe arep basa. Karepe arep basa malah dadi mbasani awake dhewe. Heeh, malah basake awake dhewe. Ya, itulah dari sekelumit dunia pewayangan. Iya. Enggak apa-apa nek bahas ora entek. Ora entek. Enggak apa-apa, yang penting kan ada usaha untuk bergerak, ada usaha untuk apa ya gampangane. Ora meneng lah gampangane lah. Ora meneng. Ora terus waton waton mayang, waton golek duit. Soalnya rata-rata ngono. Arahe kan wis ning nggon itu. Anu ya, PY. Iya, faktor ekonomi jelas. Itu. Lah sing nyamari saiki sing didol ora wayange, Mas. Lah, napa? Ya wis tampilannya. Tampilannya. Mau sekedar entertain sing disenengi apa? Penonton. Pada contohnya. Oke banget loh. Oke banget loh. Wayang nganggo campur sari, wayang nggo bintang tamu. Kan wayangnya kan orang ditonton. Jane kan nonton orang nonton wayangnya. Tapi jangan salah loh. Yeah. Masih banyak orang nonton wayang, orang yang nonton wayang. Yeah. Itu nonton wayangnya tenan kuwi yo oke. Ada salah satu filosofi dalam dunia pewayangan yang pernah saya dengar. Wayang kang katonton dalang norakaton. Wayang kakatonton dalang norakaton. Itu merupakan falsafah dasar menurut saya. Bagaimana wayang itu yang dalam sajian wayang kulit itu yang dilihat benar-benar wayang. Iya, wayangnya. Bukan dalang. Bukan dalangnya. Tapi yang terjadi sekarang orang ngono. Ya, saya tidak tahu. Itu mungkin apakah pergeseran dinamis dari sebuah sajian kesenian atau gimana menurut panjenengan? Oh iya, itu tadi ke entertain dan grade. Yeah. Grade dalang kae iki luwih larang timbang iki. Nonton dalange sapa? Nontonge dalang A, regane piro? 250. Nonton lah anu ki dalange regane mung 20 ya, ngereng-ngereng ngono kuwi. Itu juga banyak. Yeah. Juga banyak. Makanya di tempat saya itu watonane event gede, event Pemkot gede, Pemkap gede. Event gede 17-an utawa ulang tahun kabupaten, mesti njupuke dalang-dalang sing larang. Nggih. Sing duwe grade dhuwur supaya apa penontonnya genokeh alasane. Pengaruhnya kan gede. Nah, saiki nek gagas uangnya kan anggarannya kan lebih banyak itu. Iya. Padahal anggaran segitu nek ketika mereka mau menggali dalang-dalang lokal walaupun potensinya ras piro to. Iya. Artinya nek potensi fleksibel ya. Artinya seni itu kan fleksibel, seneng atau ora seneng. Betul. Gitu. Penak ora penak kan karek sing ngarani. Yeah. Ketika itu digali dalam satu minggu misalnya dalang 7 misalnya. Wayang nanggap wayang 7 dina 7 bengi. Gitu? Iya. 7 dina 7 bengi publikasine juga mateng. Saya nonton kan yo oke. Iya. Lah bedane apa? Kuwi dalang 250 ki mung sewengi. Mulus sak uang. Gitu. Entek. Sewengi entek. Iki 7 dina 7 bengi. Nang kono iso menyediakan stand-stand dinggo wong-wong dodolan. Akhirnya kan iki duwe kegawean. Iya. Akhirnya kan yo nguripi wargane dhewe itu. Dalange, pengrawite juga putra daerah. Kan itu lebih bijak saya kira. Iya. Nek mong alasane kae, mergo apa kae larang. Nah, gesernya di situ. Iya kan? Kan gitu. Tapi kita juga tidak serta-merta menyalahkan masyarakat kalau demikian kan? Loh enggak, saya enggak menyalahkan masyarakat. Iya. Memang itu digiring oleh beberapa orang yang berkepentingan. Iya, itu pasti tuh ya. Pasti ada kepentingan di balik sebuah masalah itu. Apapun gitu. Ya, ini ya wis. Ya piye meneh. Sudah terbentuk lah. Gelem ya dalange dhewe sing kudu bergerak. Iya, maka dari itu bener omongan jenengan itu harus dibangun dulu. Iya. Atmosfernya harus dibangun dulu. Gawe sik. Jadi memang gawe isu sik. Iya. Isu sik. Gawe apa coba clickbait sik lah. Tapi ya aja sekedar clickbait. Iya. Saiki mergane wong wis do titen. Orang itu wis titen karo clickbait ini. Misalnya aja sampean nenggon kita berbicara medsos ganti ya. Medsos. Jenengan nenggon apa neng YouTube. YouTube jenengan clickbait, gitu.
Ribet terus akhirnya ternyata plong mengmuni gawe wong kecewa. Kecewa. Sesuk wis gak pegangan Iya, nggonmu. betul. Tuh, seperti itu. Jangan sampai mengecewakan. Iya. Lebih jangan sampai mengecewakan. Ngono lho. Iya piye meneh, Mas. Wayang pokoknya kesenian janganlah. Itu yang mau tinggal ajang itu, Dok. Anggap wayang lahir batin pora. Terus dalange barang sing ditanggap ki ya lahir batin pora apa mau sekedar ngarep-arep duit bayaran. Nek kira-kira bayarane gede lek mayang ya tak pol-polke, tak okke istilahnya. Tak okke ngono waten nek berdalang apa Pak nek bayarane sithik yo biasa-biasa wae. Kan gitu. Ya mau tidak mau juga ada pergeseran makna filosofis yang harus berubah juga sih, Mas. Bukan harus sih, tapi lebih dengan kondisi demikian berarti ada makna-makna filosofis tertentu yang hilang. Contoh, nek cara mbiyen manut wong biyen iki jenenge kelir itu kan ibaratnya pepanggungan kosong ning urip. Jadi muncul ana gunungan obah ya ana kayu ana ditiupkan sebagai kehidupan, akhirnya nanti muncul parekan, kemudian raja yang diibaratkan sebagai anak. Iya. Terus adanya ini akhirnya perang gagal demikian berarti kan ada pergeseran makna juga di situ. Padahal itu sudah diperhitungkan kan. Iya. Wong biyen gawe kaya ngono ki ora mung waton ning nganggo pewaton. Iya. Seperti itu. Tapi ya bagaimana? Iya, lah itu tadi loh. Berubah musisi jadi entertain itu. Iya. Makanya bener Pak tadi Eko Sunarso ganggu wayang karo ganggu. Iki ganggu entertain iya. gitu. Seperti itu. Dan enggak hanya itu, iringan barang kan yang ngono. Iya. Itu kan campur aduk. Belok Sabet pun demikian, Mas. Iya, Ya. jelas. Orang duwe karep. Nek sabete mungguh duwe karep itu kan enggak masalah. Iya. Ketika tapi gini loh, rata-rata seniman saat itu dia alasannya apa inovasi kreasi ini ora ketika ditakoni diminta pertanggungjawaban karyanya ya bingung karena pengen iki kreasiku alasannya ana mau alasan kreasi wae piye Ya mungkin itu salah satu kreativitas yang dibuat oleh mereka. Tapi kalau melalui dilihat dari sudut filosofis itu memang ya banyak dari teman-teman itu yang mungkin mensalah tempatkan. Ibarat contohnya sabetan ya, dalam dunia sabet mungkin jenenge Werkudara ki malih madhep mburi ki ra oleh ketika perang. Dadi maju terus intinya. Seperti itu mula ibaratnya gunung ibaratnya ratu sing ndek kupluk ki aja dibalikne kasarane nek dinalar nek kuplukan nek di muserke ya kupluke tiba kan seperti itu. Tapi karena demi kebutuhan mungkin inovasi dan juga kreativitas untuk menunjukkan sabetnya, nah maka dari itu dibuat demikian. Ya itu ramunggo. Ramunggo itu. Oke kok kuwi Mas. Ora mung ning wayang kok. Ning ketoprak wae ngono kok. Ning ketoprak wae ngono. Pripun ning ketoprak? Yo banyak toh ketika apa? Aktornya berperan sebagai raja. Terus satu aktor lagi dia berperan sebagai senopati atau patih. Iya. Sandangan itu apik pati. Apik pati. Kan ya ramunggo. Aduh. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Antara ning ra duwe kostum utawa ora mudeng. Ya loro-loro. Oh nek duwe kostum mesti duwe. Duwe. Mesti rata-rata pemain ketoprak punya. Ku ya ngono kok. Kayak jadi lucu. Wis nganggo kalung lu teng tremplek kae. Wis ngono nganggo lengan dawa wae cek apa? Kalau biar semlorot. Wis metu selop-selopan. Ratune ora selop-selopan kok gampangane. Kan gitu. Jadi mung gue iki ora digoleki gitu loh. Iya. Ora digoleki. Nah, hal-hal semacam itu kan dadi malah ora karu-karuan. Sampean menyampaikan maksud dari pertunjukan nih cerita nih tuh urung karuan nek tersampai kok. Pokoknya ditambahi kaya ngono ora tambah morat bareng. Tambahi sing ora kemungguan ki lho. Kan gitu. Gitu. Iya piye meneh. Ora apa-apa lah. Wis yang penting nek aku malah justru kembali ke anak-anak muda. Anak muda kudu lebih mempelajari itu seniman muda maksudnya.
seniman-seniman muda, seniman-seniman remaja sing mereka kesempatan terbangnya itu masih banyak. Ya digoleki tenan. Digoleki tenan aja artinya jembar jangkae ngono. Iya, membenahi lah. Yo inovasi oleh. Ning aja lali karo maksudnya trep-trepe piye. Ya, satu itu. Berarti kan ada acuan konvensionalnya. Iya. Jadi ketika nggawe ana acuan konvensionalnya, kecuali jenengan membuat bentuk kesenian baru, beda meneh. Ana wayang. Nggih. Ana wayang. Berarti kan sudah ada tuh ini. Yeah. Sudah ada konvensinya. Ada. Kan konvensional dia. Ya wis iki diblak wong kowe wong anu kok kowe ngrebuk wayang kok. Kecuali kowe nggawe apa sing beda. Sing beda. Oh, ya. Ya padha wae to. Aku lah dadi ngomongan wong pirang-pirang perkara. Ketoprak. Karena melangkah di hal baru ngoten ya. Ya jane enggak hal baru loh. Di hal baru ya. Enggak hal baru. Mana apa sing hal baru ning nggonku apa? Jenengan tau nonton ketoprakku to? Iya, tahu. Lah ya apa? Hal baru ning nggon ngendi? Hal baru sebenarnya ya mungkin berbeda dari konvensional yang merupakan maune salah satu pementasannya ketoprakan kini panggung kasarane. Ketoprakku iki sing konvensional sing piye? Lah kuwi. Iki kleru aku iki. Kayak ini wayang ya. Nek wayang jelas. Yeah. Ada aturan-aturannya dan itu pun tertulis. Tertulis enek apa? Enek pahamane, enek pakem ya. Pakem yang tertulis loh. Iya. Nek ketoprak pakem yang tertulis ndi? Tidak ada. Lah iya. Lah iya. Ketika mengatakan yang saya lakukan itu hal baru, ngendi? Iya. Mungkin berbeda dari biasanya. Nah, iya biasanya kan. Biasanya yang banyak berpacuan pada biasanya ngene kuran. Nah, iya. Yang kemudian jadi diugemi wong-wong. Mereka yang berpikiran mungkin keras. Nah, iya. Maka dari itu. Jadi yang saya lakukan kan ya ora bukan hal yang baru. Iya. Kembaliin meneh kok. Kembali ke ibaratnya apa ya? Ibaratnya ke identitas dari ketoprak yang merupakan itu folklore, tradisi lisan yang kemudian dipentaskan di masyarakat yang pada saat itu guru nganggo lesung, guru nganggo opo. Sebelum diangkat di keraton. Ibaratnya kan pentasnya diwai iso karepe kan. Fleksibel. Kan gitu. Betul. Aku pentas nang ndi kan ya iso. Betul. Baleni nek ora jenenge. Aku yang baleni itu jenenge aku. Masalah apa? Ketika yang saya naskahnya yang itu 1949. Iya. 1949. Ketoprak lakone agresi militer. Iya. Itu kan loh. Ketoprak ki ora ngono kuwi teater. Batasannya di mana? Lah ketoprak kan ya teater tau ning panggung lho. Teater tradisi. Teater tradisi lho. Ketoprak ya teater to. Ora kuwi ana batasan tahunnya lho. Sing batasi sapa? Apakah kesepakatan? Nek enek kesepakatan ki kapan leh nyepakati? Oh iya. Kan enggak to? Iya. Nek batasan tahun sadurunge apa? Sadurunge tahun 1900 ketoprak kuwi. Ketoprak sadurunge tahun 1900. Lah nek lho teater judule Ronggolawe. Teater Ronggolawe. Ayo. Teater ngangkat lakon Ronggolawe, teater ngangkat lakon apa kae Roro Hoyi. Oke, ya. Berarti Roro Mendut. Ayo, Roro Mendut berarti kan melanggar kesepakatan iki. Nah, ceritanya yang merupakan cerita ketoprak. Ayo piye? Enggak bisa menjawab saya ini. Enggak bisa toh? Enggak bisa. Oh, aku enggak pengen kamu jawab. Kayak sharing ngobrol apa membahas gitu. Karena menurut pandangan saya yang saya pelajari itu memang sejarah ketoprak yang saya tahu itu ketoprak merupakan tradisi lisan dari masyarakat. Nah iya. Jadi masyarakat itu ibaratnya melakonkan apa yang ada dalam kesehariannya. Iya. Terus akhirnya isi nganggo musik ngene sederhana celimen sekali saat itu. Iya. Sebelum akhirnya tokoh dari keraton itu melihat kemudian kok apik dibawalah keraton hingga akhirnya mereka mengusung cerita-cerita istana sentris. Terus akhirnya para pejabat itu melihat ketoprak itu malah menjadi seperti melihat gambaran hidup mereka sendiri, akhirnya menjadi lelucon mereka sendiri. Oh iya. Nah, jadi memang awalnya kan hanya tradisi folklore atau tradisi lisan. Jadi kan apa yang dilakukan mereka sehari-hari kan? Iya. Kalau untuk gaya itu baru benar nek gaya kita berbicara gaya ketoprak. Oh, nek gaya kan hubungannya karo etnis itu. Itu ada kesepakatannya kali itu. Ada pernah apa ya istilahnya kayak sarasian ketoprak itu ada. Nek masalah tahun iki mau kak kurung krungu gitu loh. Kalau dereng retos nek niku.
Itu terus masalah intonasi. Ya. Masalah intonasi nek Mataraman ki ngene nganu ngene padahal bosone bagongan terus bahasanya gandek, itu. seperti itu. Padahal ketika menurut ceritanya Pak Dayat, saya main di sana, ketika saya pernah berkunjung ke rumahnya, itu kenapa kok ketoprak Yogya ki tempat Mataraman. Nggih. Sing radio-radio ki kok ketok apik-apik. Pemainnya kok apik-apik. Itu karena mereka dalam keseharian ngomongannya ya ngono kuwi. Ngomongannya ya ngono kuwi. Omongannya ya ngono kuwi. Berarti kan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Iya. Dan aku ketoprak wong aku wong Solo, gampangane kan. Aku wong Solo. Heeh. Aku wong Grobogan. Iya. Ketika aku ngomong dengan bahasa Grobogan kan ya ora salah. Ora masalah. Logat maksudnya dialek. Logat dan dialek. Kan ya ora masalah. Iya. Bahasamu ora ngetoprak, intonasimu ora ngetoprak. Intonasine ketoprak. Bahasa ketoprak sing kepiye? Lah iya bahasa ketoprak, intonasi ketoprak sing piye to? Kan kembali lagi itu. Gitu. Betul. Kan sini kan kepentingan pribadi wong sing ngelok ke aku to aku. Mungkin latar belakang ibaratnya pengetahuan yang mungkin Ya jane ora. ora. Jane ora nek kuwi. Dia paham. Saya yakin beda pandangan. Enggak, dia paham. Paham. Ya nek berbeda pandangan jelas, tapi Iya. apa yang saya lakukan sebenarnya dia paham. Nek arep mencela aku nganggo kuwi. Yo, kostum. Ketoprak ki kudu kostume kudu Jawa. Oh, ngoten. Ya. Anu ta sing tau muni ngono. Iya, Lakone Jawa, lah nek lakon sampe ente. Sampai Apa kon jarian? pencarian monggo Cina. Nah, monggo dilakoni karo pendahulu kita dilakoni. Iya. Dilakoni kuwi nganggo sandangan Cina. Ayo piye? Iya. Berarti kan bebas toh. Bebas. Ketoprak kan fleksibel. Itu loh. Iya lah. Bener. Ketoprak ki ora kudu cerita zaman semono. Ngono lho. Semono ki maksudnya jauh dari sebelum prakemerdekaan. Ya. Lho ora sih ndak ada yang membatasi itu kok. Kan gitu. Berarti kalau ketoprak kita mengetoprakkan setelah kemerdekaan, contoh perjuangan. Lah itu yang kita bisa menyebut itu sebagai ketoprak apa, Mas? Nah, iki pertanyaanmu wis mbok baleni bolak-balik jane pertanyaanmu iki. Kok bolak-balik ta? Iya, aja nang podcast eman-eman. Eman-eman lho. Kok ndak ditiru kanca-kancaku sing do mulang kuwi. Aduh, Rasito nek Karo mancing kuwi ra iso kowe. Ra iso mancing kuwi. Nah, aku diminta berbicara di depan forum yang jelas aku gelem. Iya. Ono. Enak jane nyomong ora do niteni. Sebenarnya perbedaan antara teater modern, mbah itu realis atau non realis. Ya realis ya, kita berbicara realis ya. Teater realis karo ketoprak. Lah sini guys, saya ini sebenarnya mereka sadar dia melakukan. Iya. Mbah wong teater sing main ketoprak, wong ketoprak sing main teater. Teater realis maksudnya, teater modern. Biasanya mereka sadar dalam melakukan kuwi sadar. Ning ora niteni deh. Ada hal-hal kecil sebenarnya. Yang itu merupakan ciri-ciri di ketoprak. Iya. Artinya sing membuat itu menjadi sebuah bumbu bahwa pertunjukan kuwi rasane ketoprak. Oh, pertunjukan ini rasane teater realis. Ditarik garis lurus gini, Mas. Ketoprak itu harus ada ibaratnya meliputi tembang, terus enek jenenge kuwi percintaan atau anu kuwi roman. Itu menurut jenengan gimana? Nah, aku ya enggak. Benar apa tidak? Nah, aku enggak harus lah nek adegannya memang mengharuskan tidak ada adegan roman, adegan gandrung apa kudu dienek-enek ke? Kalau mungkin kepentingannya entertain beda lagi. Oh, sing main ki misalnya Reza Rahardian karo sapa? Karo Chelsea Islan misalnya. Iki mbok adegane ra nek gandrunge, kuwi dikai adegan gandrung misalnya ngono. Oh iya. Nah, zaman semono Seliput Dari kan juga gitu. Iya. Jane ora nek adegane Gathotkaca metu. Gathotkaca ki ora patek diperlok kene kono. Tapi karena Pak Rusman saat itu bintang dan kondang sebagai penari Gathotkaca, mulai dienek-enek kayak adegan Gathotkaca abur-aburan itu. Walah. Pak Rusman Budarsi adegan apa? Mesti nek nonton keplok mesti. Iya. Karena apa itu entertain kebutuhan itu. Iya. Nek tembang aku 19+9 pakai tembang saya. Tembang ki lak tegese tembung sing dilagokke. Ya kan? Tembung sing dilagokke. Aku nganggo lagu Rindu Lukisan itu. Rindu lukisan mata suratan. Ini kan lagu kuwi. Tembang to kuwi. Tembang lak tegese tembung sing dilagokke. Tembung sing dilagokke. Oh iya. Tembunge mau rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. Nak ngono. Ya ra? Iya. Tapi kan tak lagokke to. Maksudnya masyarakat itu
termindset dalam pikiran mereka tembang wiki ya sing selaras lendro pelok kasarane. Lah menurut jenengan pripun? Lah saiki nek lagu tembang kenangan apa laras lendro pelok? Iya bener. Mbok dikon ganti tembungnya ora tembang kenangan, apa lagu kenangan. Lagu kenangan ngene ya. Wis entek. Ada itu. Maka dari itu. Kudu di anu kanca-kanca PKD. Ini semangat untuk PKD kayak luar biasa loh kayak. Pripun Mas? Ya iki saat ini luar biasa tetap kekeh obah untuk itu. Ya mergo yo duwe kewajiban ngentek anggaran barang mesti. Misi seni. Ya, tapi lebih digarap lagi supaya ora muspro. Iya, betul. Supaya ora muspro, Mas. Mana kali nek muspro. Jadi nek kayak si siapa catur itu kan catur jenengan terus sapa to Mas oke atau memang dia bergelut di bidang kesenian itu mungkin ketika lulus dari UNS lulus kuliah nanti mungkin bisa di daerahnya masing-masing atau di tempat lain di luar kampus dia masih tetap bisa berkesenian. Tapi nek mung apa melu unit kegiatan mahasiswa mung tinggo jajal-jajalan mau tinggo mengisi waktu luang itu kan iman-iman. Ya oke sebenarnya UKM kan ya di luar perkuliahan. Nek mau tinggo jajal-jajal tok iman-iman. Wes pro seperti itu. Iya ra apa-apa lah itu yo. Makanya kan banyak seperti itu. Itu memang menurut saya UKM atau kegiatan seni itu memang selama saya ikuti di kampus itu memang yang paling penting itu adalah proses berpikir sebenarnya. Ya, benar itu yang membuat berbeda di organisasi lain atau di luar kampus maksudnya. Di luar kampus. Karena ibaratnya ya neng kampus kaum terpelajar dianggap kaum terpelajar. Ya, dianggap kaum terpelajar. Terus ibaratnya belajar seni itu yo ora mergo bayaran, ora mergo sok dadi seniman. Itu yang menurut saya teman-teman itu punya nilai plus. Jadi memang proses berpikirnya itu lebih ke bagaimana menelaah jawab sebetulnya sebenarnya seperti itu. Mungkin medianya kerawitan, peran ketoprak, terus tari itu hanya sebagai media saja. Ya. Iya lah, itu tadi loh maka dari itu. Mulanya ketoprak kampusan kayak ya rata-rata solid wong. Makanya orang mikir bayar ya mergane ya anu kok kekancan. Dan mereka enggak berpikir sampai jauh kok aku iso entuk duit saka kene. Nggih, betul. Gitu. Kan totalitasnya untuk main kan ya mung itu ngono lho. Tapi kan ning beda kan karo memang aku pengen dadi pemain ketoprak kan beda. Oh iya. Wis saiki arang lho cita-cita dadi pemain ketoprak iki. Siji loro lho. Nek soalnya yo mau nek ketika wis ngono kan cita-cita iki marahe kan ke faktor ekonomi tuh. Iya. Itu kondisi. Sama seperti yang salah satu pendapatnya Mas Samuel Santoso dalam wayang beber di Metropolitan Jakarta. Setiap zaman itu pasti akan memunculkan pakopnya sendiri. Iya. Cocok aku nek kuwi. Bener itu tidak bisa dipungkiri. Iya no. Soalnya apa zamannya berubah kok. Iya. Media sing mbok nggo apa berkesenian itu juga berubah kok. Iya. Jadi duwe anu dhewe-dhewe. Terus sebenarnya kita itu masyarakat atau teman-teman yang dia tidak bergelut di kesenian Jawa itu secara tidak langsung sekarang itu banyak yang melakukan kegiatan seni loh. Senian. Contoh, ini salah satu yang diungkapkan oleh Mas Dipo, Ahmad Dipoyono. Sekarang ini tuh di masa modern anak sing jenis Instagram, TikTok lah, TikTok sing paling ketok. Hampir setiap orang yang tidak bisa menari pun dia dipaksa untuk menari. Iya benar. Dia melakukan kegiatan seni. Iya. Secara tidak langsung. Jadi TikToknya ya mau gue nampung. Aspirasi. Aspirasi jadi. Oke ngaten Mas Beni. Iya. Matur nuwun sampun basa Jawa ya basa Indonesia. Gandeng basa Jawa sampun kersa rawuh wonten ing gubuk kula. Ibaratnya piye? Ya di sini saya ibaratnya gur ngangsu kawruh dolan ya. Orang Mas Pangga iki ibaratnya gelem ra gelem yo tak anggap guru. Oke, tau nyecep ilmune lan duwite ya. Jadi benar Mas, kalau prinsip saya itu siapapun orangnya kalau pernah memberikan ilmu kepada saya insya Allah bakal tak eling-eling ngasih aku mati ya sarane.
Sak elek-eleke wonge ibarate sak apik-apike wonge seperti itu. Siapapun. Ya berguru ki aja anu. Ya padha kayak Nadian silih apa piyong kaki nini. Oke. Sedulur yang sana. Kalamun muruk tan becik. Iya. Ora pantes yen dinuta. Mbok sedulurmu kuwi mbok apik koyo apa mbok elek apik sedulurmu. Mbok pakmu mbokmu nek elek aja ditiru lak gamane lak ngono to. Iya. Lah sewalike siapapun walaupun itu pengemis sekalipun orang jelata sekalipun nek ilmune apik ya cecepen. Nggonen seperti itu. Ngoten? Ya. Terima kasih. Lain kali silakan berkunjung kembali. Ngobrol-ngobrol bae. Mungkin lain kali kanca-kanca Pandowo diajak main ke sini. Bisa nanti. Oke, semoga ngobsesi kali ini bisa mengobsesi kita semua. Terima kasih Mas Beni. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.